Halo guys, aku Azhar. Saya Tio. Di sini kita berdua akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di question box Instastory kita sebelumnya. Penasaran dengan jawabannya? Mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan dari Dimspangs, apa itu tribadi problem? Oke, pasti kamu tahu dari series Netflix ya. Jadi, tribadi problem merupakan suatu permasalahan yang ada di fisika yang membahas tentang tiga benda. Berdasarkan hukum Newton tentang gravitasi, kita mengetahui bahwa setiap benda yang bermassa akan terkena dampak oleh gaya gravitasi benda lain. Kita ambil contoh, dua benda yang ditempatkan pada jarak tertentu akan saling tarik-menarik, dan kita bisa menentukan lintasannya, kecepatannya, dan percepatannya. Masalah akan muncul ketika kita menempatkan satu benda di antara kedua benda tersebut. Hal ini akan membuat sistem semakin sulit untuk diprediksi, baik dari segi lintasannya, percepatannya, ataupun kecepatannya. Dan hal ini akan membuat suatu permasalahan tadi yang bernama tribadi problem. Ketika kita mengulang kembali percobaan dengan mengubah posisi benda sedikit saja, maka kedua percobaan tersebut akan menghasilkan perbedaan yang sangat jauh. Dan contoh dari tribadi problem mudahnya adalah sistem bumi, matahari, dan bulan. Dan sampai saat ini, tribadi problem hanya bisa dipecahkan menggunakan metode numerik. Pertanyaan dari Britney Stick. Dalam konsep relativitas, gimana sih maksud dari kelengkungan ruang dan waktu? Jadi dalam relativitas, konsep ruang dan waktu disebut sebagai satu kesatuan ruang dan waktu. Coba bayangkan ruang angkasa yang luas itu sebagai sebuah lembaran kain. Ketika kita menaruh benda di atasnya, maka akan terbentuk lengkungan akibat massa dari benda tersebut. Nah, di tata surya kita, matahari yang sangat masif itu akan melengkungkan ruang waktu di sekitarnya. Sehingga bumi dan benda-benda kosmik lainnya akan bergerak mengelilingi lengkungan tersebut karena massanya lebih ringan. Pertanyaan dari Rook_ZZ. Bagaimana terjadinya proses penyubliman, Min? Oke, sebelum itu kita jelaskan dulu apa itu penyubliman. Penyubliman merupakan suatu proses perubahan fasa benda dari padat menjadi gas tanpa melalui fasa cairnya. Hal ini bisa kita lihat dengan mudah pada salah satu contoh di sekitar kita, yaitu senyawa naftalena atau biasa disebut dengan kamper. Ketika pada suhu ruangan, kamper dapat dengan mudah untuk berubah fasa dari padat menjadi gas tanpa melalui fasa cair. Namun perlu diingat, tidak semua zat dapat berperilaku seperti demikian. Contohnya air. Untuk berubah menjadi padat ke gas, air harus melalui fasa cairnya terlebih dahulu. Pertanyaan dari Faizah NYT tentang fisika medis, Kak. Oke, fisika medis merupakan salah satu aplikasi fisika di dalam dunia kesehatan atau dunia medis. Dan kebanyakan pengaplikasian dari fisika medis membahas mengenai alat-alat kedokteran seperti sinar X, CT scan, MRI, dan masih banyak lagi. Fisika medis juga membahas mengenai bagaimana respon tubuh manusia terhadap radiasi. Pertanyaan dari X1UU12. Bahas seputar reaksi fusi pada bom Min. Jadi, fusi adalah reaksi ketika dua inti atom ringan bergabung menjadi inti atom yang lebih berat. Reaksi tersebut melepaskan energi yang bisa dihitung menggunakan persamaan E sama dengan mc². Contoh bom fusi adalah bom hidrogen yang terdiri dari atom tritium dan deuterium. Bom tersebut dinyalakan dengan memberikan tekanan pada kedua atom tersebut sehingga keduanya bergabung menjadi inti atom yang lebih berat dan melepaskan energi sebagai ledakan bom. Pertanyaan dari Muh.Rizky. Masih bingung dan gak ngerti sama bedanya ampere, volt, dan watt, Kak? Oke. Jadi, ketiga satuan tersebut merupakan satuan yang sering digunakan pada bidang kelistrikan. Ampere merupakan satuan yang menjelaskan mengenai kuat arus, volt merupakan satuan yang menjelaskan mengenai beda potensial atau beda tegangan, dan watt merupakan satuan yang digunakan untuk menyatakan besaran pada daya atau konsumsi energi per satuan waktu. Pertanyaan dari Liva. Kenapa suatu benda kalau dilihat dari jauh itu kecil, tapi dari dekat besar? Jawabannya itu adalah ilusi optik. Ketika suatu benda semakin dekat dengan mata kita, benda tersebut akan semakin menutupi jarak pandang kita atau field of view. Maka dari itu benda akan terlihat lebih besar. Pertanyaan dari Flanek, mungkin kita bacanya FR Lanek PP.
Solusi agar paham cepat rumus-rumus. Oke, tipsnya adalah pahami fenomena fisikanya, pahami konsep fisiknya, hafal rumus merupakan bonus ketika kita sudah memahami fenomena dan konsep fisiknya. Pertanyaan dari Brahma Delon. Min, bahas fisika yang berkaitan dengan teknik mesin dong. Ada banyak konsep fisika yang digunakan dalam teknik mesin. 3 diantaranya adalah termodinamika, dinamika fluida, dan mekanika. Termodinamika membahas bagaimana konversi energi dalam mesin, bagaimana menghasilkan putaran, dan efisiensi pembakaran, serta contoh-contoh lainnya. Dinamika fluida membahas bagaimana aliran panas itu terjadi dalam mesin, lalu aliran udara itu di sekitar mobil. Yang ketiga adalah putaran roda pada kendaraan bermotor dan suspensi pada shockbreaker. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya yang bisa kalian explore sendiri. Pertanyaan dari Prima Prai. Saya maba fisika, Kak. Minta rekomendasi buku fisika buat maba dong, Kak. Oke. Untuk rekomendasi buku fisika, pertama kita mulai dari fisika dasar. Itu ada Fundamental of Physics dari karyanya Halliday dan Resnick, atau Physics Principle with Application karyanya Giancoli. Atau juga bisa membeli beberapa buku-buku mengenai kalkulus yang berjudul Kalkulus Jilid 1 dan 2 karya Purcell, atau Mathematical Methods in the Physical Science karya Marie L. Boas. Mungkin kamu juga kalau mau membaca mengenai tentang fisika kuantum bisa membaca buku karya Griffiths mengenai kuantum mekanik, atau karya dosen fisika Unpad Parusdam mengenai fisika kuantum. Pertanyaan dari Lutfi_Hadi_Akbar. Min, kalau mau belajar fisika dari nol itu mulai dari mana, Min? Dan terstruktur juga, Min, belajarnya. Kalau kalian mau belajar fisika untuk kebutuhan kuliah, bisa dimulai dengan membaca buku fisika dasarnya Halliday. Tetapi kalau sekedar suka, kalian bisa membaca buku-buku populer karya Neil deGrasse Tyson, Stephen Hawking, Carl Sagan, atau menonton video YouTube Veritasium, Physics Girl, Science Asylum, Minute Physics, dan masih banyak lainnya.